Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 21 November 2022 bersama saya Pendeta Yefta Setiawan Krisgunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu ini. Terima kasih kami juga sudah disertai dalam sepanjang malam istirahat kami. Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan, pelayanan, dan berbagai aktivitas kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya firman-Mu memberikan tuntunan dalam kami menjalani kehidupan kami ini, dan semakin meneguhkan hati kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala apapun di kehidupan kami. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Kejadian pasal 39 ayat 17 sampai 21 yang menjadi dasar renungan untuk pagi ini. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Dan adapun renungan pagi ini saya beri tema Tuhan selalu menyertai kita. Saudara-saudara, kita orang-orang Kristen tentu sangat mengenal kalimat Tuhan menyertai kita, atau kita mengenalnya juga dengan satu kata yang sangat populer di kalangan orang Kristen, Immanuel. Tuhan menyertai kita ini sering dimaknai bahwa Tuhan ada di mana kita berada atau di tempat kita berada. Dalam berbagai peristiwa yang kita alami, apapun peristiwa itu, dalam segala keadaan, apapun keadaan itu, menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik maupun tidak baik. Dan karena Tuhan ada bersama dengan kita dimanapun kita berada, dan karena Ia Maha Kuasa, maka kita yakin Ia sanggup menolong saat kita membutuhkan pertolongannya. Akan tetapi sering terjadi dalam situasi yang sulit, pahit, tidak baik, tidak menyenangkan, dalam keadaan buruk, saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita merasa Tuhan sepertinya tidak ada bersama kita. Tuhan tidak hadir. Tuhan diam dan tidak melakukan apa-apa. Kita merasa dibiarkan saja terpuruk dalam kesulitan dan kesusahan hidup kita. Apakah saudara-saudara punya pengalaman seperti itu? Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya adalah,
apakah benar pada saat-saat seperti itu Tuhan tidak hadir, tidak menyertai kita, diam, dan tidak melakukan apa-apa, atau bahkan meninggalkan kita? Benarkah Tuhan itu selalu atau senantiasa menyertai kita? Tadi saya membacakan bagi saudara-saudara sebagian kisah dari Yusuf saat berada di rumah Potifar. Di sana Yusuf difitnah oleh istri Potifar bahwa Yusuf ini telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap dirinya. Ia menyebarkan fitnahannya itu kepada seisi rumahnya dan kemudian melaporkannya kepada suaminya, Potifar. Dan membuat suaminya ini marah besar sehingga menangkap Yusuf yang sebenarnya tidak bersalah dan menjebloskannya ke dalam penjara. Pertanyaannya, di manakah Tuhan saat itu? Mengapa Tuhan diam melihat Yusuf diperlakukan tidak adil? Barangkali kita ingat juga mengapa Yusuf bisa sampai di rumah Potifar. Karena ia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, bukan? Pertanyaan yang sama. Di manakah Tuhan saat itu? Benarkah Tuhan diam dan tidak melakukan apa-apa? Penulis kitab Kejadian dalam kisah Yusuf ini memberikan penegasan kepada kita di dalam ayat 21 tadi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Namun sebenarnya lebih dari itu, Tuhan punya rencana dan sedang berkarya mewujudkan rencananya yang besar untuk membuat Yusuf menjadi seorang pejabat penting di Mesir, bahkan orang terpenting kedua sesudah Firaun. Jadi sesungguhnya Tuhan bukannya diam dan tidak bertindak apa-apa. Tuhan Yesus, Sang Immanuel itu sendiri pernah diceritakan dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35-39. Di Kapernaum ia memutuskan untuk pergi meninggalkan orang banyak yang membutuhkan pertolongannya. Padahal mereka itu adalah orang-orang sakit dan orang-orang kerasukan setan yang membutuhkan pertolongannya. Benarkah Tuhan Yesus abai dan tidak peduli pada mereka? Jangan salah. Saat itu ia justru tengah melakukan apa yang menjadi tugasnya datang ke dunia ini. Bukan menjadi tabib atau penyembuh orang sakit saja, melainkan penebus dosa, juru selamat bagi banyak orang, bahkan bagi dunia. Bukan hanya bagi orang-orang Kapernaum itu saja. Jika demikian, kalau kita merasa dalam situasi dan kehidupan yang kita jalani saat ini, Tuhan sepertinya tidak hadir, tidak menyertai, diam dan tidak melakukan apa-apa. Benarkah ia betul-betul diam? Atau bahkan meninggalkan kita? Atau jangan-jangan masalahnya terletak pada diri kita sendiri, yang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan yang sesungguhnya hadir, ada bersama kita dan menyertai kita. Saudara-saudara, dari firman Tuhan pagi ini, mari kita belajar meyakini, pada saat kita merasakan Tuhan sepertinya tidak hadir, diam dan tidak bertindak apa-apa, itulah saat bagi kita untuk tetap sepenuhnya hidup mengandalkan Tuhan. Saat bagi kita untuk terus percaya pada janji Tuhan bahwa ia senantiasa menyertai kita. Tuhan bukan diam atau tidak peduli, atau bahkan meninggalkan kita, melainkan sedang merencanakan sesuatu ke depan bagi kita, dan sedang bekerja untuk mewujudkannya, dengan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Dan untuk semuanya itu pasti dibutuhkan waktu,
kesabaran dan ketekunan untuk menjalani kehidupan kita, apapun yang terjadi dan apapun yang sedang kita hadapi. Bisa jadi, kisah hidup kita saat ini memang belum selesai. Masih ada kisah lanjutannya. Dan kita boleh berharap lanjutannya adalah kisah yang indah, yang berakhir dengan happy ending. Seperti kisah Yusuf yang dijebloskan dalam penjara tadi. Itu bukan akhir kisah hidupnya. Masih ada lanjutannya. Dan kita tahu lanjutan kisah hidupnya, bukan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu bisa merasakan kehadiran dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan percaya bahwa Engkau sedang merinda rencana yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, yakinlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua.